Assalamualaikum sahabat Ayah Cut. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang soal-soal SKD CPNS tahun 2024. Pada hari ini kita akan membahas soal tentang TIU terkait tentang pecahan. Nah teman-teman, sebelum kita masuk kepada contoh-contoh soalnya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat contoh-contoh soalnya. Nah teman-teman, kita akan membahas soal pedalaman ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tengok, bisa lihat, ini adalah terkait tentang soal pedalaman. Di sini ada pecahan, ada persen. Nah, jadi berbagai contoh soal terkait tentang pecahan yang sering sekali muncul pada saat seleksi CPNS dan terlebih lagi soal model seperti ini. Walaupun terlihat simpel, namun kadang-kadang membingungkan saat kita melakukan pencarian untuk melihat jawaban yang tepat. Oke teman-teman boleh coba cari sendiri menggunakan metodenya sendiri, bisa di-post video ini, kemudian bisa dicari sendiri. Dan tentunya saya juga akan membahas cara agar teman-teman bisa memahami bagaimana cara penyelesaian soal ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan jawab soal nomor 1. Oke, kita akan jawab soal nomor 1. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik ya teman-teman ya, biar nggak bingung ya. Hasil dari 0,5 dikali 5 kuadrat ditambah 2 kali 1/4 dikali 25% adalah, nah kita akan cari 0,5 kali 5 kuadrat tutup kurung tambah buka kurung 2 kali 1/4 kali 25% adalah, nah kita akan langsung jawab ya teman-teman. Nah jadi biar untuk mudah, jadi kita langsung kita bulatkan aja ya teman-teman ya, kita jadikan ini semua dalam bentuk pecahan. 0,5 itu sama dengan 1/2. Oke, kemudian kali 5 kuadrat, artinya 5 kali 5 sama dengan 25. Oke, kita tutup lagi kurungnya, kemudian tambah 2 kali 1/4 kali 25%. Nah, ini kita kalikan langsung ya teman-teman ya. 2 kali 1/4. Oke, kemudian kali, ini persentasenya teman-teman kita ubah aja menjadi nilai pecahan seperti ini. Nah, jadi kalau nilai pecahan, jadi kalau misalkan teman-teman bingung untuk mengubah nilai persen menjadi pecahan, tinggal dibagikan aja 25/100. Berarti sama-sama dibagi 25, 1/4. Berarti pecahan dari 25% adalah 1/4. Oke, tutup kurung. Berarti persennya sudah hilang. Kemudian langsung saja kita kalikan ya teman-teman ya. 1 dikali 25. Nah, jadi kenapa ini bisa langsung dikali 25, sedangkan di sini nggak ada nilai. Jadi di sini istilahnya ada angka seperti angka siluman ya. Tetap di sini bernilai 1. Nah, jadi biar nggak bingung ya teman-teman, boleh ditaruh, boleh enggak. Kemudian kita kalikan langsung 1 kali 25, hasilnya adalah 25. Kemudian per 2. 2 kali 1, 2. Iya, kemudian ini jangan lupa ya kurungnya teman-teman, biar nanti nggak bingung dalam menjumlahin. Nah, begitu juga dengan ini teman-teman. Jadi ini ada per satunya teman-teman. Karena kalau dalam perkalian, dia langsung mengalihkan bilangan di depannya. Tambah 2 kali 1, 2 kali 1, 2. Berarti tetap 2. Per 4 kali 4, 16. Berarti 25. Nah, berarti ini kurungnya udah bisa dihilangin teman-teman. 25 per 2 tambah 2/16 sama dengan, nah teman-teman, ini dalam operasi pecahan, dalam penjumlahan, teman-teman harus ingat bahwasanya dalam penjumlahan ini, jika penjumlahan maka
Ini dimisalkan adalah A, B, C, D. Untuk bisa mendapatkan hasil, maka A dikali D ditambah B dikali C per B dikali D. Oke, biar mudah teman-teman. Jadi, karena ini adalah penjumlahan. Tapi teman-teman boleh kita buat rumusnya sedikit, biar teman-teman ingat ya teman-teman. Konsep pecahan ya teman-teman. Biar teman-teman ingat. Oke, yang pertama itu penjumlahan. Kita buat di bawah, dimisalkan A per B tambah C per D. Maka ini bisa hasilnya A dikali D ditambah B dikali C per B dikali D. Nah, ini konsep pecahan yang pertama, ini adalah penjumlahan. Nah, jadi kita boleh kita langsung mengerjakan ini. Jadi udah jelas ya rumusnya teman-teman. Jadi ini konsep harus diingat. Bahkan banyak teman-teman yang ikut seleksi CPNS terkecoh dengan penjumlahan seperti ini. Jadi ini lebih mudah untuk teman-teman dalam mengingatnya ya teman-teman. Jadi ingat aja kalau misalkan penjumlahan ini dikali ini, kemudian tambah ini dikali ini, per 2 dikali 6. Nah, jadi kita turunkan ya teman-teman, ini masih penjumlahan ya. Jadi kalau teman-teman mau untuk melihat pengurangan, boleh nanti saya akan paparkan setelah kita jawab soal ini, oke? Kita akan lanjut teman-teman, seperti rumus yang tadi ya. Jadi 25 dikali 16, jadi saya nggak mau langsung ya teman-teman, biar teman-teman paham. 25 dikali 16, ini kita buat kurung aja ya teman-teman ya, tambah 2 dikali 2 per 2 dikali 16. Oke, sama dengan nih 25 dikali 16 sama dengan 400. Kemudian 2 kali 2 4 per 2 kali 16 adalah 32. Oke. Kemudian 400 ditambah 4, 404 per 32. Maka ini setelah kita terjadi pembagian, maka dapat disimpulkan hasilnya adalah 12,625. Nah, jadi hasil dari jawaban yang tepat itu adalah jawaban nomor D, 12,625. Nah, jadi dalam operasi hitung, jadi kita emang harus mendalami benar-benar ya teman-teman soalnya. Jadi kalau misalkan kita nggak mendalami, agak susah untuk kita memahami. Nah, jadi ini adalah konsep dalam mendalami sebuah soal. Dan bahkan dulu pada saat saya ikut tes CPNS, itu pada tahun 2019, itu sempat muncul soal yang jenisnya seperti ini. Agak membingungkan buat saya. Nah, dan alhamdulillah walaupun demikian, dengan mendalami maka kita akan bisa. Oke, jadi sesuai dengan yang saya bilang tadi, saya juga akan memberikan konsep pecahan. Kemudian yang pertama tadi adalah penjumlahan. Kemudian yang kedua, pengurangan. Jadi agar teman-teman ini lebih mudah memahami ya teman-teman, kita misalkan seperti tadi, A per B ditambah C per D. Dikurang ya teman-teman, ini pengurangan, dikurang, ini kurang. Sama dengan A dikali D dikurang BC per B dikali D. Sama ya teman-teman, cuman bedanya peletakan karena ini adalah penjumlahan, ini adalah pengurangan. Jadi walaupun yang dimintanya berbeda, namun caranya itu tetap sama, tinggal kita rubah aja ini teman-teman. Ini jadi kurang. Nah, itu konsepnya harus diingat teman-teman. Jangan langsung kalau misalkan menjumlahkan, ini dijumlahkan dengan ini dijumlahkan dengan ini, maka itu akan salah. Makanya kita nggak akan pernah nemu jawabannya. Maka hati-hati dalam menyelesaikan penjumlahan maupun pengurangan. Oke, yang ketiga itu ada perkalian. Nah, kalau perkalian ini sangat simpel ya teman-teman. Misalkan A per B dikali C per D. Nah, ini cukup dikalikan langsung. A dikali B per B dikali D. Nah, ini sangat simpel ya teman-teman. Nah, berbeda lagi dengan pembagian.
Nah, kita akan lihat pembagian. A per B dibagi C per D. Nah, jadi kalau misalkan pembagian, ini tanda bagi ini akan berubah menjadi tanda kali. Nah, kita akan lihat menjadi A per B dikali D per C. Nah, ini adalah bentuk perkalian ya teman-teman, perkalian dan pembagian. Jadi cukup simple. Jadi dalam pecahan cukup ingat ini aja konsep rumusnya. Ini ya teman-teman ya. Ini adalah penjumlahan. Kemudian ini adalah pengurangan. Ini adalah perkalian dan ini adalah pembagian. Jadi dengan kita tahu ini konsepnya, maka akan sangat mudah untuk menjawab soal tipe-tipe soal seperti ini ya. Walaupun kita tengok soalnya itu mudah, namun cara penyelesaiannya kalau salah tetap hasilnya akan salah. Oke teman-teman, kita akan lanjut soal kedua. Dua belas 2/3% dari 18,033 adalah. Nah, soal seperti ini juga sangat sering muncul teman-teman. Bahkan kalau misalkan kita bilang jarang kali absen ya, ketika soal-soal yang muncul pada SKD CPNS. Nah, jadi kita juga akan mulai memecahkan soal seperti ini. Oke, langsung kita akan jawab ya teman-teman. Teman-teman boleh menjawab sendiri, mana tahu nanti di post dulu boleh video saya. Jadi coba-coba jawab sendiri. Mungkin ada cara yang lebih mudah. Dan saya juga akan mencoba untuk memberikan soal pendalaman agar teman-teman itu bisa paham. Oke, kita akan coba jawab ya teman-teman. Nomor 2. 2/3% dari 18,033. Nah, jadi ini ada pilihan jawabannya teman-teman ya. Pilihan jawabannya itu mendekati semua ya teman-teman ya, mendekati, cuman koma-komanya aja yang berbeda. Yang penting kita dalam trik dalam mencarinya itu mudah. Oke. Langsung aja. Nah, jadi dalam bilangan seperti ini kita akan coba untuk memecahkannya. Ya, jadi untuk menghilangkan persen, tetap ya teman-teman, ini per 100 ya, kita buatkan per 100. Jadi agar mudah ya teman-teman. Dengan kita hilangkan persen ini, mudah kita dalam mencari jawaban. Oke, jadi untuk menghilangkan persen ini berarti per 100. Berarti 12 dikali 3. Berapa teman-teman? 12 dikali 3. Kemudian ditambah dengan 2. Berarti 12 dikali 3, 36. Ditambah 2, 38. Per 100 tadi dikalikan dengan 3. Berarti 300. Karena ini ada pernya teman-teman ya. Jadi 38 per 300. Nah, kita akan mencari 3 per 8 ini dari 18,033. Dikalikan aja teman-teman. 18,033. Oke. Jadi agar mudah, kita sederhanakan aja teman-teman. Nah, jadi dengan kita sederhanakan, maka akan lebih mudah. Jadi kita sederhanakan yang ini aja. Ini dikecilkan menjadi 38 per 1 dikali. Nah, kenapa kalau ini sama-sama dibagi 300 ya teman-teman? Ini dibagi 301. Kemudian 18,033 dibagi dengan 300 ya teman-teman. Jadi 18,033 dibagi dengan 300 karena ini pun dibagi dengan 300. Maka di sini hasilnya adalah 0,06011. Nah, ini kan teman-teman juga harus mempelajari lagi bagaimana caranya kita melakukan pembagian, ada pecahan desimal ya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini kita kalikan, langsung kita kalikan. 38 dikali dengan 0,06011 adalah 2,28418. Nah, teman-teman juga bisa mencari. Memang agak rumit sih kalau misalkan kita mencari manual.
dalam apalagi pecahan-pecahan desimal. Jadi nanti insya Allah saya akan memberikan trik yang mudah untuk bisa teman-teman mencari bilangan desimal dibagikan dengan bilangan bulat itu seperti apa. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah 2,28418. 2,28418. Oke, jawabannya adalah B. Jelas ya teman-teman? Oke, sudah 2 soal kita jawab. Kita akan lihat soal nomor 3, teman-teman ya. Nah, soal nomor 3, kita akan lihat. Bila 16 dikali 2 dikurang 64 bagi 8 tambah 9 hasilnya. Nah, jadi kalau misalkan dalam soal seperti ini, coba nih teman-teman di-push dulu. Kemudian dicari sendiri ya dulu sebelum saya coba untuk menjawab. Nah, ini termasuk mudah ya teman-teman. Jadi jangan ngasal ya teman-teman. Ini nggak ada dibuat langsung ya. Jadi langsung seperti ini. Nggak ada jeda, nggak ada tanda. Hanya langsung perkalian, penjumlahan, pengurangan itu bercampur. Nah, oke. Kita akan coba jawab ya teman-teman ya. Nomor 3. Simple-simple aja sih teman-teman ya. Kita lihat dulu yang pertama itu 16 dikali 2. Nah, 16 dikali 2. Oke, ini kita kurungkan dulu. Berarti kenapa? Karena diutamakan teman-teman. Nah, tanda kurangnya tetap. Kemudian 64 dibagi 8. 64 dibagi 8. Oke. Tutup kurung tambah 9. Ini dia teman-teman. Jadi lebih simple. Nah, jadi kita turunin nah sekarang. 16 dikali 2, 32. Oke, 32. Turunin kurangnya. 64 dibagi 8 adalah 8. Kemudian tambah 9. Nah, tinggal kita kurangin teman-teman. Kita kurangin, kita tambahin. Hasilnya adalah 33. Oke. Simple ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah A, 33. Jadi untuk tipe soal seperti ini, teman-teman harus tandain. Jangan langsung 16 dikali 2, dikurang 64, dibagi 8, tambah 9. Kalau misalkan mengikuti alur seperti ini, otomatis 100% jawaban teman-teman salah. Jadi buka dulu pembagiannya, dikurungkan dulu yang mana yang harus dikalikan duluan, dibagi duluan, kemudian baru dijumlahkan. Oke. Kita akan lanjut soal nomor 4 ya teman-teman. Soal nomor 4. Nilai 100 dikali 10 dibagi 100 dikurang 1 adalah. Nah, ini masih dalam operasi hitung bilangan bulat ya teman-teman. Jadi kita akan lihat. Teman-teman boleh mencoba cari sendiri sebelum lihat jawaban dari saya. Oke, soal nomor 4. Nilai 100 dikali 10 dibagi 100 dikurang 1. Oke, sama dengan 100 dikali 10, 1000. Tinggal kita tambahkan 0 aja teman-teman. 1, 2. Ini dikali 10 ya teman-teman ya. Oke, saya ulang. Ini kesalahan penulisan soal. 100 dikali 10 dibagi 100 dikurang 1 sama dengan, ini nomor 4 ya teman-teman. Kita buat sama dengan yang ke bawah. Nah, ketika ini dikali, maka kalau misalkan ini bilangannya itu sama, kita tambahkan aja nolnya. 100 dikali 10, maka hasilnya adalah 1000. Nah, 1000 dibagi 100 dikurang 1. Oke, ini kita lakukan pembagian ini dulu. Karena tadi udah kita duluan ini. Kemudian ini untuk mencari pembagian ini tinggal kita coret aja teman-teman. 100 tinggal kita coretkan aja nolnya. Ini juga kita coretkan aja nolnya. Sisanya adalah 10 dikurang 1 sama dengan 9. Maka hasil yang tepat adalah 9. Jadi simple ya teman-teman, jawabannya adalah
C. Oke. Kita akan lihat soal selanjutnya, soal 5 ya teman-teman. Diketahui 12 dikali 25 dibagi 5 tambah 69 dikurang 29, maka hasilnya ini sama ya teman-teman, hampir sama seperti soal yang di atas tadi. Jadi kita coba cari jawabannya ya teman-teman. Nomor 5. 12 dikali 25 dibagi 5 ditambah 69 dikurang 29. Nah, maka hasilnya adalah agar kita mudah dalam memahami tipe soal seperti ini, agar tidak menghasilkan angka yang terlalu besar, kita lihat dulu yang namanya perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan lebih kuat perkalian ataupun pembagian. Jadi perkalian dan pembagian itu nilainya sama. Ya, maksudnya sama-sama bisa dipentingkan. Nah, jadi kita lihat celahnya di sini teman-teman. Jadi yang mudah untuk kita bagikan yang mana gitu. Nah, jadi di sini kita tengok ini mudah dibagi di sini. Nah, kita kurungkan dulu. Oke. Jadi 25 dibagi 5. Maka hasilnya adalah 5. Berarti 12-nya diturunkan. 12 dikali 5 tambah. Nah, tetap diturunkan. 69 dikurang 29. Maka hasilnya adalah 40. Karena ini pengurangan ya, karena nggak ada unsur perkalian di sini. Oke, jadi boleh langsung. Kemudian 12 dikali 5, 60. Ditambah 40, maka hasilnya adalah 100. Simpel ya teman-teman. Nah, kenapa ini nggak langsung dikalikan kemari? Karena ini kawannya udah menghadapi ini. Kalau misalkan kita mau kalikan ini dulu, baru dibagi ini boleh. Cuman kita cari yang simple. Jadi agar cepat dalam menjawab soal ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut soal nomor 6. Ya. Kita akan geser sedikit biar soalnya terlihat jelas. Jika X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 45 dan X tambah Y sama dengan 3, maka hasil perkalian X dan Y adalah, nah, ini model soal seperti ini memang agak membingungkan teman-teman. Tapi walaupun soalnya ini membingungkan, kita akan coba untuk menjawabnya. Oke, kita turunkan dulu ya teman-teman. Karena kalau misalkan kita nggak turunkan, kita bingung dalam jawab soalnya. Oke, X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 45. Kemudian yang satu lagi, X ditambah Y. Ini kita kemarikan aja ya teman-teman ya, biar enak penyederhanaannya nanti. X tambah Y sama dengan 3. Nah, jadi ini yang ditanya adalah, nilai perkalian antara X dan Y. Nah, jadi ini yang ditanya teman-teman. Oke, kita turunin dulu teman-teman. Ini karena sama-sama kuadrat ya teman-teman. Oke, kita turunkan. X tambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY. Sama dengan 3 kuadrat, ini 3 ini ya teman-teman ya, sama dengan 45 ditambah 2XY. Oke. Kemudian
XY sama dengan 9 dikurang 45 per 2 sama dengan minus 36 per 2 sama dengan minus 18. Oke, gampang kan teman-teman? Jadi ini kenapa seperti ini? Ini karena 3 pangkat 2. Ini dari sini ya teman-teman, 3 pangkat 2. Kemudian ini XY, ini kemudian dikuadratkan biar sama, maka hasilnya adalah 9. Nah, karena ini kita kemarikan, maka di sini terjadi pengurangan ya teman-teman. Dikurang 45, maka hasilnya minus 2 dari sini. Karena ini udah kita larikan kemari, ini larinya kemari. Nah, karena di sini yang ditanya adalah nilai ini teman-teman. Nilai X, Y. Jadi nilai X dan Y adalah minus 18. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Memang kalau misalkan soal seperti ini agak membingungkan teman-teman. Jadi kalau misalkan kita kurang dalam penyederhanaan soal agak susah. Jadi kita sederhanakan sesederhana-hananya. Jadi paling tidak kita ngerti, walaupun nggak ngerti-ngerti banget, minimal tahulah. Oke. Kita akan lanjut soal selanjutnya ya. Soal nomor 7 kita akan lihat. Oke. Jika X sama dengan 3.214 dikurang 3.214 per 2 dan Y sama dengan 3.214 per 2, maka jadi ini ditanya bagaimana posisinya X dan Y, lebih besar mana ataupun sama mereka. Nah, jadi kita akan lihat ya teman-teman, apakah ini memiliki nilai yang sama ataukah memiliki nilai yang berbeda ataupun tidak kedua-duanya. Ya, kita akan lihat penyelesaiannya. Jadi yang pasti kalau misalkan model soal seperti ini, ingat dulu triknya teman-teman, yang seperti perumusannya tadi, itu A, ini dimisalkan ya teman-teman, tambah B per C sama dengan A dikali C tambah B per C. Nah, ini tipe soal tipe tanda kunci ya, tips atau trik. Jadi untuk memudahkan dalam memahami soal ya. Jadi ini ada tipsnya. Jadi kalau misalkan kita agak kurang dalam memahami, maka ingat ini dulu. Nah, jadi kita jabarkan sekarang teman-teman. Ya. Jadi soalnya X sama dengan 3.214 dikurang 3.214 per 2 sama dengan, jadi ini kita jabarkan dulu ya teman-teman, 2 dikali 3.214 per 2, ini per 2 dikurang 3.214 per 2. Nah, ini seperti konsep tadi ya teman-teman, konsep dimana konsepnya ini sama seperti soal nomor 1. Nah, kalau misalkan ini kenapa dia ini ada per 2 sedangkan di sini nggak ada? Ini konsepnya teman-teman. Berarti ini yang pada dasarnya ini satu garis lurus. Jadi ini tetap satu seperti itu. Jadi sama. Penyebutnya itu tetap sama gitu. Oke, ini langsung kita jumlahkan. Yang berarti teman-teman jangan terkecoh. Jadi 2 dikali 3.214 adalah 6.428 dikurang 3.214 per 2. Ini yang duanya ini tadi. Ya, jelas?
Maka dapat kita simpulkan, bisa dikurangi teman-teman. Maka X adalah ini dikurang ini. Maka hasilnya adalah 3.214 per 2. Maka dapat kita lihat pada soal yang tadi teman-teman. Nah, soal yang tadi. Oke. X sama dengan 3.214 dikurang 3.214 per 2. Dan Y 3.214 per 2. Maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya X yang semulanya penjabarannya seperti ini, dapat kita hasilkan 3.214 per 2. Maka Y yang tidak perlu kita jabarkan adalah 3.214 per 2. Ini teman-teman. Maka X, maka dapat kita simpulkan bahwasanya X sama dengan Y. Oke, ini kesimpulannya ya teman-teman. X sama dengan Y. Maka jawabannya adalah C. Oke, jelas ya teman-teman. Jadi tidak perlu bingung-bingung dalam menjawab soal. Yang penting tahu trik, tips. Nah, seperti yang contoh yang ini tadi, yang penting dalam penjumlahan, pengurangan dalam pecahan, itu jangan diputer-puter, jangan dibalik-balik. Oke teman-teman, untuk hari ini mungkin 7 soal dulu ya teman-teman. Insya Allah kita akan tambah lagi soal berikutnya dengan soal-soal yang terbaru, yang lain, yang mudah-mudahan ada pendalaman untuk teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, teman-teman boleh request materi apa saja yang bisa untuk kita buat. Dan untuk teman-teman ada PR nih. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengerjakan ini, silahkan dikerjakan di bawah kolom komentar. Ini adalah soalnya ya teman-teman ya, soal nomor 8. Silahkan dikerjakan di bawah kolom komentar. Insya Allah di video selanjutnya kita juga akan membahas materi-materi ataupun soal-soal terkait tentang SKD, baik itu TIU, TKP maupun TWK. Jadi bagi teman-teman yang lihat full video ini, tolong dijawab soal nomor 8 dan silahkan dimasukkan di bawah kolom komentar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.